Setelah UFC 315 berakhir dengan sorotan yang tertuju pada performa para petarung, satu konflik di luar oktagon mencuri perhatian publik, perseteruan antara Khamzat Chimaev dan Belal Muhammad. Lewat media sosial, Chimaev melontarkan komentar pedas yang langsung menyulut perdebatan di kalangan penggemar MMA, khususnya komunitas Muslim. Ketika seorang penggemar Muslim menyarankan agar Chimaev dan Belal menjunjung tinggi persatuan sebagai saudara seiman, Chimaev menjawab dengan tajam dan emosional. Petarung sensasional itu pun mengatakan, dia memanggilku saudara Muslim, tapi ingin memukulku. Haruskah aku bersikap baik pada seseorang seperti itu? Aku menghormati orang yang tulus, bukan yang berpura-pura. Kalau kau sebut aku saudara, maka bertindaklah sebagai saudara. Aku selalu berdiri untuk Palestina, tapi aku tidak akan pernah berdiri untuk kepalsuan. Katanya via membalas postingan yang menggambarkan keduanya sedang membentangkan bendera Palestina. Pernyataan itu seolah menyayat batas antara solidaritas dan perseteruan, membawa pertarungan ke ranah emosional dan identitas yang lebih dalam. Ketegangan ini bukan tanpa sejarah. Kembali ke tahun 2023, Belal Muhammad pernah secara terang-terangan menyatakan keraguannya terhadap komitmen Chimaev terhadap pertarungan besar. Dalam wawancaranya bersama The Smo, Belal menuding Chimaev sebagai pencari sensasi yang lebih banyak bicara ketimbang bertindak, yang pada saat itu dijelaskan Belal dengan mengatakan, sekarang era Twitter, semua demi perhatian. Khamzat seperti McGregor, bicara besar, tweet sana-sini tapi nggak ada hasil nyata. Saat orang bilang dia akan lawan Usman, saya bilang, bro, pertarungan itu nggak akan terjadi. Beginilah satu untaian kalimat yang pernah dikatakan Belal pada saat itu. Belal juga sempat menyatakan kesiapannya untuk bertarung melawan Chimaev di kelas welter jika Chimaev bersedia turun dari kelas menengah. Namun kini, setelah kehilangan peluang emasnya di gelar juara kelas welter, nasib Belal Muhammad menggantung dan konflik dengan Chimaev bisa menjadi jalan baru untuk menebusnya. Dramanya tidak hanya soal pertarungan fisik, tetapi soal harga diri, loyalitas, dan makna sejati dari persaudaraan. Apakah dua petarung ini akan bertemu di oktagon untuk menyelesaikan ketegangan ini? Atau akan terus menjadi bara yang membakar media sosial? Satu hal yang pasti, jika pertarungan ini terjadi, itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi itu juga tentang siapa yang benar-benar berdiri teguh dalam keyakinannya. UFC 315 menyuguhkan banyak kejutan, tapi tak ada yang lebih menyentuh dan menggugah hati dari momen saat Jose Aldo, sang legenda, meninggalkan oktagon mungkin untuk terakhir kalinya. Di Kanada, di hadapan sorakan publik tuan rumah, petarung Brasil itu kembali bertarung. Namun, kisahnya kali ini tak ditutup dengan tangan terangkat. Ayman Zahabi, petarung kebanggaan Montreal, menang melalui keputusan mutlak dalam laga penuh tensi dan kontroversi. Tapi bukan kemenangan yang jadi pusat perhatian malam itu, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Dengan hening yang terasa membelah waktu, Jose Aldo meletakkan sarung tangannya di tengah oktagon yang menandakan sebuah isyarat sakral dalam dunia MMA, isyarat bahwa perjalanan telah usai, bahwa perang telah berakhir. Zahabi, yang baru saja meraih kemenangan terbesar dalam karirnya, tidak bersorak. Sebaliknya, ia berdiri penuh hormat dan menyampaikan kata-kata penuh penghargaan dengan mengatakan bahwa dia tumbuh besar menyaksikannya bertarung. Dia bukan hanya juara, melainkan inspirasi. Meski demikian, kemenangannya atas Aldo mendapat tanggapan miring dari sejumlah komunitas. Hal itu mungkin disebabkan pertarungan yang sangat kompetitif. Meskipun akhirnya Dewan Juri memberikan kemenangan mutlak atas Zahabi dengan skor sangat tipis 29-28 dari ketiga juri, Aldo tidak memberikan kesan yang menolak dari keputusan Dewan Juri tersebut. Dan tak lama setelah bentroknya di UFC 315, lewat akun resmi X miliknya, Jose Aldo pun buka suara. Dalam untaian kata yang jujur dan menyayat hati, ia mengonfirmasi bahwa inilah akhir dari kisahnya sebagai petarung profesional yang dituliskannya dengan mengatakan, "Minggu ini, saya menghadapi pertarungan terbesar saya, dan itu bukan melawan siapapun di oktagon, tapi melawan diri saya sendiri. Saya telah memberikan segalanya untuk bisa kembali menjadi juara. Tapi dalam diam, saya menyadari saya tak perlu melakukan ini lagi. Sudah waktunya untuk melangkah maju. Untuk istri saya, anak-anak saya,
untuk kehidupan yang telah saya tunda demi peperangan. Aldo bukan hanya mantan juara, ia adalah lambang dari ketekunan, gairah, dan kehormatan. Dari jalanan Manaus hingga puncak UFC, setiap pertarungan adalah bab dalam epos luar biasa yang kini mencapai akhirnya. Dia datang sebagai petarung, tapi pergi sebagai legenda. UFC 315 tidak hanya menjadi malam yang menentukan untuk divisi kelas welter. Di balik sorotan duel utama antara Jack Della Maddalena dan Belal Muhammad, kemeriahan pertarungan itu menggetarkan batas-batas divisi, bahkan mencapai puncak kelas ringan. Banyak yang menduga jika Belal Muhammad berhasil mempertahankan gelar, pertarungan blockbuster antara juara kelas ringan Islam Makhachev melawan Ilia Topuria akan segera terwujud. Namun, kenyataan berkata lain. Kemenangan impresif Jack Della Maddalena mengguncang prediksi dan membuka pintu menuju skenario baru. Islam Makhachev mengejar kejayaan ganda. Bagi sebagian petarung, ini hanya perubahan di papan catur. Tapi bagi Paddy The Baddy Pimblett, ini bisa menjadi awal babak baru dalam kisah karirnya. Dalam reaksi langsung di saluran YouTube pribadinya, Pimblett menyimak hasil UFC 315 dengan seksama. Ia menyoroti potensi pertarungan antara Maddalena dan Makhachev tentang pertarungan lintas divisi yang kini tampaknya bukan sekadar angan-angan. Dalam postingan di akun YouTube-nya, Pimblett memberikan penjelasannya tentang potensi Islam Makhachev melawan JDM dengan mengatakan, This is Islam. He showed he's got good takedown defense there, but Islam's a different beast, isn't he? So we'll have to see how his strength transfers up to welterweight. Let's see what happens in my division now. Who ends up fighting for the belt and who ends up getting the belt. Could have big implications for my career going forward. Di tengah perubahan peta persaingan, Pimblett tahu bahwa satu keputusan promotor, satu cedera, atau satu kekalahan bisa menciptakan celah. Dan celah itulah yang siap dia masuki. Pertarungan besar tak hanya ditentukan di oktagon, tapi juga di balik layar, dalam strategi, momentum, dan bagaimana membaca arah angin. UFC 315 telah memutar roda takdir. Dan bagi Paddy Pimblett, dunia mungkin saja sedang membuka pintu menuju panggung utama. Sementara Pimblett yang meragukan kemampuan JDM berhadapan dengan Islam, Stephen Thompson malah memberikan pandangan yang sebaliknya. Dalam wawancara dengan Submission Radio, sang Wonderboy melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini tidak akan menjadi malam yang mudah bagi Islam Makhachev karena ia akan menghadapi salah satu petarung terbaik yang pernah mengalahkan pegulat terkuat di divisi kelas welter. Islam, I think, is going to have a tough time. Now, do I think he could get it done? Yes. I think he's that good of a grappler. But like I said, JDM has faced some of the best welterweight grapplers and wrestlers in the division. Belal being one of them. I think it's going to be a tough night for him. Mantan juara kelas menengah UFC Robert Whittaker yakin Belal Muhammad tidak dapat menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri atas kekalahannya di acara utama UFC 315. Remember the Name memasuki pertarungan sebagai favorit kuat, sebagian karena Della Maddalena sebelumnya telah menunjukkan kelemahan dalam pertahanan takedown-nya terhadap lawan sebelumnya. Banyak penggemar berharap Belal akan mengandalkan keunggulan grapplingnya, tetapi sebaliknya ia memilih untuk menyerang dengan JDM selama 5 ronde, sebuah strategi yang akhirnya menjadi bumerang. Whittaker pun akhirnya juga menjelaskan letak di mana kesalahan Belal yang diungkapkannya sebagai berikut. It's easy for me to say on the outside, to mix into his shots. They were clean every time. Yeah. Every time. I think his only 2 takedowns, more or less, were from the open mat, drawing Jack into it, sort of thing. Now, why didn't we see more of that? You know, I can't help but feel like Belal was trying to make a point striking with Jack for the first 3 rounds. And if that's the case, that is ridiculous. Like, Jack is amazing at that mid-range boxing. And one of my passive victories for Jack was to embrace the dogfight and make Belal pay for every step he went forward and every time he walked away, which Jack did unbelievably. Semuanya telah terjadi meskipun langkah ke depan terlihat rumit dan menumpuk. Belal tetaplah sang mantan juara yang hanya ingin memuaskan perasaan penonton setelah sebelumnya dianggap juara dengan kemampuan MMA yang membosankan. Pada akhirnya Belal harus membayar semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.